Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai diagram. Nah, apa kegunaan diagram atau grafik ini? Ya, kegunaan dari diagram itu untuk mempermudah dalam penyampaian. Nah, misal jika mau mencari kesimpulan, bisa dipermudah dengan cara kita buat grafik atau diagramnya dulu. Nah, kemudian diagram itu terdapat beberapa jenis, bisa dibuat menjadi yang pertama diagram lambang, yang kedua terdapat diagram lingkaran, yang ketiga terdapat diagram batang atau biasa disebut juga histogram. Kemudian yang keempat ada diagram garis. Nah, misal contoh untuk diagram lambang. Misal untuk contoh diagram lambangnya seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini terdapat diagram di mana apabila ada nilai 5 itu dimiliki oleh 2 orang siswa. Kemudian nilai 6 dimiliki oleh 1 siswa. Nilai 7 di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 siswa. Yang bernilai 8 di sini dimiliki oleh 4 siswa. Yang bernilai 9 di sini terdapat 2 siswa. Nah, biasanya ini juga di bawahnya tabel itu biasanya juga ada keterangannya. Misal satu lambang manusia ini misal adalah 10. Nah, jadi apabila nanti gambarnya hanya setengah, misal setengah gini, hanya setengah, jadi ini sama dengan 5. Misal ada keterangan bahwa setiap satu lambang ini adalah 10 siswa. Kemudian lanjut ke contoh dari yang kedua. Di sini misal ditampilkan sebuah data seperti ini. Nah, misal terdapat sebuah data seperti ini. Di mana misal di sini adalah nilai dari ujian matematika, yang mendapatkan nilai 6 ada 8, yang mendapatkan nilai 7 ada 4, dan seterusnya. Kita akan mencoba membuat ini ke dalam 3 diagram sisanya ini. Nah, misalnya yang pertama kita buat diagram lingkaran terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Nah, ini diagram lingkarannya. Nah, di mana di sini bisa dilihat, di sini ada nilainya. Nilainya ini nilai dari jumlahnya ini ya. Nah, di sini ada keterangannya juga. Nah, di sini yang biru muda ini 6. Nah, yang nilainya 6, nah, di sini nilainya. Di sini yang bernilai 6 ada 8 orang. Yang bernilai 7 ada 4 orang. Disamakan warnanya. Yang bernilai 8 ada 5 orang. Yang bernilai 9 ada 7 orang. Yang bernilai 10 ada 6 orang. Jadi disesuaikan dengan ini. Ini namanya diagram lingkaran. Ini bentuknya seperti pizza ya. Kemudian untuk contoh diagram yang kedua ada diagram batang atau histogram. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, di sini merupakan nilainya. Jadi di sini nilainya ada 6, 7, 8, 9, 10. Di sini nilainya, dan di sini ada jumlahnya. Yang mendapatkan nilai 6 ada 8 orang, yang mendapatkan nilai 7 ada 4 orang, yang mendapatkan nilai 8 ada. Nah, di sini kan genap semua 0, 2. Nah, satunya itu di antara tepat di tengah antara 0 dan 2. Di sini 2, 3. Nah, tepat di tengahnya. Di sini kan tidak ada garisnya nih. Nah, tapi ini tepat di tengah antara 4 sama 6. Jadi nilainya 5. Ini seperti itu. Nah, kemudian yang ini juga 6, tepat di tengahnya ada
7. Nah, di sini 7 dan di sini 6 yang mendapatkan nilai 10. 6 itu. Nah, sesuai. Kemudian untuk contoh yang terakhir yaitu diagram garis. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini diagram garis. Oke. Nah, terkadang juga pada diagram garis di sini untuk memperjelas diberi titik-titik di sini, tepat di ujungnya ini. Nah, di sini. Di sini ada titik-titiknya. Di sini juga. Nah, ini hanya untuk memperjelas tandanya sehingga di sini. Nah, di sini tepatnya kemana? Di sini yang bernilai 7 ada 4 orang. Nah, yang bernilai 8 ada 5 orang, yang bernilai 9 ada 7 orang, yang bernilai 10 ada 6 orang.